A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengirimkan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampailah kita ke kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat Sajadah pada ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memberi tafsir atas apa yang kita bahas kali ini sebagaimana pengalaman-pengalaman bacaan kita. Sebelumnya kita mari bersama-sama membacakan ayatnya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma ta'hum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittatin ayyamin. Summa istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita kaji bersama-sama dan kita sharing pada ayat kedua. Di situ dinyatakan bahwa turunnya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Diulang seperti pada surah Al-Baqarah. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita ragukan satu, maka diragukan semuanya. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita menganggap itu kontradiktif, semuanya tidak kontradiktif, tapi kita belum paham. Jadi kadang-kadang ada yang kita tidak paham, bukan berarti bahwa itu salah. Tidak ada sama sekali yang salah dalam Al-Quran itu. Secara mistake. Bahkan secara grammar, secara kaidah, kesalahan nol. Al-Quran itu tidak ada satu pun yang salah menurut tata bahasa, paripurna dan berimbang. Kata malaikat, kata setan berimbang, kata yaum tunggal berjumlah 365, bulan tunggal 12. Jadi ini memang kitab yang luar biasa seimbangannya. Iya. Jadi banyak lagi yang berpasang-pasangan itu. Ketika dikatakan bahwa Isa sama dengan Adam, itu sama-sama disebutkan 25 kali. Dan sama-sama hurufnya 4 juga. Di sini ada disebut perbandingan perhitungan kita. Karena dia di luar keterikatan waktu. Jadi malaikat itu ya tidak terkait dengan waktu, hanya kita yang terkait dengan waktu. Jadi orang yang sudah meninggal yang ada di alam barzah saat ini, bagi mereka itu singkat saja. Ada mungkin orang yang sudah meninggal sudah ribuan tahun, tapi mungkin dalam hitungan di sisi Allah, dan mungkin juga yang meninggal itu merasa baru beberapa hari. Karena nanti akan dibangkitkan kita semua pada akhir zaman, dan disitulah kita akan merasa bahwa hidup itu kayaknya sebentar saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin tambahkan apa yang pernah saya dengar dari Ustaz bahwa Alif Lam Mim dan banyak sekali ungkapan-ungkapan pendek seperti itu dalam Al-Quran ya. Seperti Yasin, Alif Lam Ra dan lain-lain sebagainya. Itu ungkapan-ungkapan yang memberi penggambaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hari Ustaz mengatakan sama saya bahwa para ulama sepakat bahwa hanya Allah yang mengetahui artinya. Tetapi kemudian dia bilang kalau kita mau mendalami arti daripada itu, lihatlah 3 ayat sesudahnya. Itu 3 ayat sesudahnya, itulah aslinya. Jadi sama halnya juga kalau kita misalnya sebenarnya manusia menurut contoh dari Al-Quran ya, kita menulis jadi intinya dulu, sesudah itu penjelasan di belakangnya ya. Di 3 ayat sesudahnya itu artinya sesungguhnya ya. Itu menurut ada ustaz yang saya pernah nanya. Tapi 1, 2 itu apa? Itu juga jadi dari ayat 1 sampai dengan 3 sesudahnya. Penjelasannya ya. Artinya daripada kita mengatakan lebih dari sekedar Allah yang mengetahui, Allah sebenarnya tidak ada yang disembunyikan itu. Menurut saya tidak disembunyikan. Semua jelas itu. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Nah, kalau ada sesuatu yang kita seperti Pak Nur tadi katakan, kalau ada yang dianggap meragukan, sebenarnya hanya kita belum mengerti maksudnya. Ya, begitu. Nah, seperti halnya minggu lalu, Jumat lalu dikatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kemudian Pak Iqbal itu hari mengatakan, bagaimana halnya, apakah ini kontroversi? Ternyata manusia ada yang cacat, ya, ada yang kakinya tidak ada yang ini, jadi tidak sempurna juga. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tadi itu la raiba fi, hanya kita belum mengerti itu maksudnya, kenapa dia cacat. Nah, begitu. Jadi tidak kontroversi ini ayat dengan kenyataan yang ada. Tapi kita belum memahami apa yang menyebabkan
dia cacat seperti itu. Ya. Apakah itu karena kesalahan manusia sendiri atau bagaimana? Karena walaupun Allah mengatakan manusia diciptakan dari mani misalnya, ya nutfah ya, tetapi manusia diberi akal, pikiran untuk bisa menciptakan generasi yang berkualitas. Itulah sebabnya Allah mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi apa kau tidak berpikir, apa kau tidak mengambil pelajaran dari situ? Tapi ada keterbatasan manusia itu. Ada keterbatasan manusia akibat sesuatu. Mungkin karena pernah kecelakaan sehingga kakinya hilang. Terbatas minta. Keterbatasan kemampuan juga ada. Kenapa dia? Keterbatasan kemampuan. Tadinya bisa kita ini alhamdulillah yang sempurna ini alat bicara, bisa dikatakan bisa kita asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ayat yang mengatakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, artinya dia diciptakan sebaik-baik dibandingkan makhluk lain. Itu. Jadi manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dibanding makhluk lain. Adapun manusia sendiri ada juga yang sempurna sebagai manusia lahir dan batin, ada juga yang kurang, yang cacat. Tetapi secara umum memang anggota apa semuanya disempurnakan secara seimbang. Tetapi bagian cacat itu ada juga yang menikmati cacatnya. Itu ada yang hafiz itu, yang hafiz Quran itu, ada yang mau membiayai untuk diobati matanya agar dia melihat, tapi dia menolak. Karena katanya jangan sampai saya melihat, dia tidak lagi konsentrasi pada Quran, pada hafalannya. Jadi dia sudah menikmati kebutaannya itu luar biasa nih, Masya Allah. Jadi kita diciptakan seperti yang disampaikan Pak Imal tadi, memang ada suatu saat kualitas kemampuan kita akan menurun, dan itu adalah sunnatullah. Tetapi secara umum memang manusia adalah ciptaan yang sangat baik, sebab baik kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira akhir kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.